warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah ya, hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang terjadi udah ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya anak-anak mari berdoa dulu ya untuk Bu Elia ya. Bu Elia, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bagaimana kabarnya? Ibu nanya kabar kalian. Ayo, itunya dibuka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum belajar sama Ibu ya, pelajaran PAI tentang ini arti dari bacaan sholat ya, yang itu di apa yang harus sama Bu Elia ngisi, tapi sekarang sama Bu Kokom ya. Nanti kalau Bu Kokom ada yang salah tolong dikasih tahu ya. Nih Bu Kokom gaptek nih. Sekarang doa dulu Yaki, doa belajar atau siapa silakan. KM-nya Hikmat, ayo berdoa. Doa. Ya. Belum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Alhamdulillah. Semoga hari ini tadi sama Bu Isur ya, semua pelajarannya ada manfaatnya ya, tidak sia-sia. Dan semoga selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya semua pelajaran. Kalau atas nama Allah tentu itu adalah ilmu yang bermanfaat ya untuk lahir dan batin ya. Nah, hari ini temanya tadi ya, Ibu share dulu. Begitu jelas nggak? Ada nggak? Ya ada. Kelihatan? Nah, Kurang besar nggak? Ya. Kurang besar tidak? Oh iya, di slide show dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan sholat dan artinya. Ini dalam rangka refleksi ya. Mengulang lagi biasanya ya sama Bu Elia. Kalian tentu udah rajin ya sholat fardunya. Nah, tapi kita nanti bukan hanya sekedar sholat aja tanpa tidak tahu artinya. Kemudian memang kita kan harus menegakkan sholat. Nah, ini bacaan sholat kita pahami biar kita khusyuk ya. Kemudian biar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ihsan ya. Ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sholat, kita lagi berkata-kata dengan Allah ya. Nah, kalau ingin mendengar kata-kata Allah, bacalah Al-Quran ya. Sama firman Allah nih, hari ini kita ingin berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Mari kita lihat ya. Nah, ketika kita sholat, kita harus mengerti bacaannya ya. Jangan seperti orang mabuk nih. Di Al-Quran, di surat An-Nisa ini ada ya dalilnya. Terlihat semuanya, Pak Mbak bisa ini Al-Quran kalian di stabilo ya, ditandai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukaro hatta ta'lamuna ma ta'kulun ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ini ada di surat An-Nisa, surat keempat ayat 43. Kenapa ya? Di sini kenapa kita harus tahu bacaannya ya, harus mengerti bacaannya supaya kita tahu dan mengerti apa yang kita ucapkan dan apa yang kita mohonkan dalam sholat. Nih, ini kira-kira kalau kita mabuk itu seperti apa ya? Kita kan tidak tidak minum minuman keras ya, kan tidak boleh. Tapi gini kata Allah, kita dalam keadaan mabuk. Kira-kira yang seperti apa? Coba kalian berpendapat. Gitu, kalau kita mabuk lagi apa, seperti apa ya? Hikmat bisa menjelaskan ini dari terjemahnya aja. Paham nggak Hikmat nih kita ketika sholat itu? Mabuknya tuh kayak sholatnya tuh nggak khusyuk gitu, kayak sholatnya tuh nggak khusyuk gitu, karena tuh ya sampai benar-benar ya dipahami artinya gitu. Bagaimana sholatnya mah sampai khusyuk lah, supaya bisa dipahami gitu arti-arti sholatnya, gitulah begitu. Makasih Hikmah. Kalau menurut Yakti bagaimana? Ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk gitu, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Menurut Yakti seperti apa? Jadi jangan gimana? Kalau sholat itu harus mengetahui artinya gitu, jangan asal ngomong aja gitu. Jadi bacaan sholat juga gitu harus mengetahui apa yang diucapkan gitu, jangan asal ucap aja gitu, kayak orang mabuk. Ya harus seperti di bawah ini ya, supaya kita tahu mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan dalam keadaan sholat. Nah,
ketika kita mabuk kadang gini ya, kalau pernah nggak kalian merasakan gini, ketika ngantuk itu lupa ya, lupa apa yang dibaca itu, atau udah berapa rakaat gitu ya. Pernah merasakan seperti itu? Aurel? Ya, pernah. Ya, berarti kita harus paham ya. Afifah, bagaimana Afifah? Pernah gitu? Kita sholat, ya Allah ngantuk, nguap terus gitu. Iya, ya. Lagi ini Wulan, bagaimana Wulan? Wulan. Oh iya, ini Wulan lagi, Ibu nggak lihat chat ya, lagi di perjalanan ya. Jadi memang kembali lagi. Ya terima kasih Wulan, yang lain udah menjawab ya. Kecuali yang nggak hadir 2, Afifah udah, Jaki udah ya. Yang nggak ada Hasa sama Nikmah belum ada ya. Jadi ini supaya kita tahu mengerti apa yang kita ucapkan dan apa yang kita mohonkan dalam sholat ya, ini harus kita pahami. Nih ada doa iftitah nih. Oh. Anak suara ibu kan jelas ya. Sekarang jelas gak? Itu ibu kata Bu Rina suaranya nggak jelas. Gimana suara ibu? Jaki, Hikmah? Jelas, saya jelas. Oh sekarang udah jelas ya. Ini kita lihat ya. Ini suka kita baca ya ketika kita sholat setelah takbiratul ihram ya. Nih. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrota wa asila. Ini wajah tu wajhiyalilladzi fatoros samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang suka kita baca juga ya di cahaya pagi, ini untuk menegaskan la sarikalahu wa bidalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini ya kalau kita nggak paham bacaannya seperti orang mabuk ya. Nih kita lihat artinya. Nah, ini doa iftitah artinya pembukaan nih. Artinya tadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro ya. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya, segala puji baginya. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Bukrota wa asila, ini pagi dan sore. Ini wajah tuh kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan baginya ya. Dan aku dari golongan orang muslimin, orang muslim, orang yang berserah diri, orang Islam ya. Ini
coba di ini aja, dicamkan dulu pelan-pelan. Ini doa dari iftitah pembukaan. Tentu nanti ada yang bukan bacaannya, bukan yang ini ya, nanti ada di bawah. Ini yang suka baca ini Allahu Akbar kabiro, yang iftitahnya seperti ini terjemahnya. Boleh kalau itu dipoto ya di ini. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya ya. Jadi Allah Maha Besar kebesarannya ya, ini kebesarannya. Segala puji baginya, memang yang berhak dipuji adalah Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita kalau mendapatkan segala sesuatu bersyukur ya, minimal itu membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya, segala puji baginya. Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Ini kita ketika sholat menghadapkan muka dan hatiku pada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus ya. Dan kita menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin ya. Ini ketika sholat di sini dari awal aja kita udah mau menghadapkan wajah dan hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya kita ketika Allahu Akbar tetap ya, kepalanya ditundukkan ke tempat sujud ya. Tidak boleh merem ya. Itu di syarat sahnya sholat ada. Kita tidak boleh merem ya. Di titik pandangannya ke tempat sujud. Nah, sambil hatinya dihadirkan. Di sini kita udah memuji Allah ya. Memuji Allah yang ini maha suci ya, sepanjang pagi dan sore. Sepanjang masa ya kalau maha sucinya. Ini camkan ya. Kita bukan dari golongan orang musyrik ya, musyrikin. Nah, ini pernyataan lagi ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah. Ini harus kita camkan ya. Nah, kalau kita tidak berniat ini, kalau kita bisa mendengar Allah, ya kata Allah itu bilang ini, kamu mah tidak seperti itu gitu ya. Jadi memang hatinya harus selalu dihadirkan ya. Dan harus semata-mata karena Allah ya. Udah Tuhan semesta alam ya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada sekutu baginya ya, tidak ada yang menandinginya. Nah, kalau kita menyekutukannya masuknya musyrik. Nah, ini kita di sini mengakui bahwa Allah tuh tidak ada sekutunya ya. Memang, dan aku dari golongan orang muslim ya. Ini doa iftitah yang ini ya. Kemudian nih. Nah, ini kata Bu Elia nih, apa yang dapat kamu pahami dari doa iftitah ini ya? Biasanya ditulis enggak sama Bu Elia? Kalian nulis enggak? Atau diomongkan, dibicarakan? Ditulis. Oh, ditulis. Dikasih linknya ya? Atau ditulis di buku, nanti dipotokkan. Coba Ibu kasih. Di komen Zoom. Oh, silakan. Di chat ya, sok ingin tahu ini. Yang tadi ya, doa iftitah yang tadi. Nanti ada lagi doa iftitah. Nih. Silakan chat. Apa yang dapat kamu pahami dari doa iftitah ini ya? Nih yang tadi. Kembali lagi, itu pertanyaannya ya, bisa dipahami. Nih, kembali lagi nih. Bisa dilihat nih. Dari sini kalian bisa chat coba.
barusan seperti Ibu menerangkan juga mungkin udah tertangkap ya. Coba chat komennya. Udah ada yang ngechat belum? Tadi teh pertanyaannya teh apa yang dipahami ya? Ya, apa yang dipahami dari doa iftitah ini ya, yang ini nih. Nah, ini. Ini siapa? Bahwa kita sebagai hamba Allah sepatutnya berserah diri kepada Allah seperti hidup dan matinya dan ibadahnya. Ketika melaksanakan sholat, kita harus melakukannya dalam keadaan sadar dan mengingat Allah. Ya, siapa ini? Oh, Aurel. Oh, ya, Aurel ya. Ya, seperti itu. Betul. Yang ini dari Ulan ya. Yang dapat saya pahami bahwa kita harus berserah diri dan beribadah kepada Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Ya, siapa lagi silakan. Ini Aurel udah
Ini hikmah bacaan doanya menurutku seperti membacakan pujian, berserah diri dan sumpah kepada Allah untuk tidak menyekutukannya ketika saat kita beribadah kepadanya atau sholat. Ya, hikmat pasti. Mangga yang lain yang belum. Hikmah. Caki. Yang saya pahami adalah bahwa Allah tiada Tuhan semesta alam. Kita juga harus menyerahkan semua yang ada pada kita kepada Allah. Iya. Caki. Hikmat udah Ulan Aurel ya. Apipah mana? Jaki udah, hikmat udah. Apipah masih ngechat Apipah. Ya. Apipah di chat. Nih, kita masuk lagi ke ini. Oh, ini nih yang ini ya. Ada yang bacaan ini, doa iftitahnya. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masriki wa maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunakos saubul abyadu minadanas. Allahumma gsil khotoyaya bima'i wasalji wal barod. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada kesalahan dan dosa sejauh antara nih jarak timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa bagaikan bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air dan dengan air salju yang sejuk. Siapa yang baca doa iftitahnya ini? Yang baca doa iftitahnya? Oh, Afifah. Jadi Afifah boleh ngisi yang ini nanti. Ya. Nah, ini sama ya. Nanti ada yang lain lagi doa iftitahnya. Afifah yang ini ya. Ya, silakan itu diisi chatnya nanti. Ada lagi, coba lihat ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta sebagaimana jauhnya masrik wal maghrib barat dan timur ya. Nih. Allahumma nakini minna khotoyaya, ya Allah bersihkan dari segala kesalahan ya. Kama yunaqos saubul abyad, sebagaimana bersihnya kain putih nih, putih ya. Kain putih dari kotoran, minadanas nih. Allahumma gsil khotoyaya bilma'i wasalji wal barod. Ya Allah, sucikan kesalahanku dengan air dan air salju yang sejuk. Ini ya, seperti kita wudhu kan, wudhu itu kalau nggak ada air boleh pakai salju, ini kan salju yang sejuk katanya ya. Jadi ketika kita wudhu, mau sholat, ya dibersihkan dosa-dosa kita ya. Seperti ada perumpamaan ketika sholat 5 waktu itu seperti di depan rumah kita ya ada sungai katanya ya di hadisnya. Setiap hari
mandi 5 kali ya di sungai itu. Tentu ada kotoran enggak, kata Rasulullah. Sahabat menjawab tidak ada gitu ya. Nah, jadi kita juga seperti itu ya. Ketika kita berbuat salah ya, misalnya dari subuh, nah duhur, kita menghadap lagi ke Allah ya, duhur, asar, terus ya. Jadi alhamdulillah kita selalu diingatkan ya dari segala kesalahan ya. Nah, makanya sholatnya harus paham nih artinya ya. Jika dipahami ya memang artinya seperti ini ya. Jauh di sana. Ini nih coba dicamkan dulu nih yang baca ini. Semuanya benar ya. Ini juga benar. Apipa baca yang ini. Ada tadi ibu yang atas ya. Allahu Akbar kabiro. Kemudian ini. Nah, sekarang chat lagi. Apa yang dapat kamu pahami dari doa iftitah ini ya. Ini dari artinya di chat lagi ya. Nih dari ini. Makanya Ibu pelan-pelan nih. Kita sambil memahami ya. Dari doa iftitahnya. Nanti kan banyak ya gerakannya. Salat itu suatu perbuatan baik yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, terus penuh doa. Ini doa iftitahnya ya. Ya, silahkan chat lagi apa yang dipahami dari doa iftitah yang ini ya. Sok Apipah, ini tadi Apipah yang atas tadi belum. Kalau baca yang ini iya boleh. Yuk ditunggu chatnya. Silakan yang lain ngisi juga. Kayak barusan, betul semuanya. Ayo. Ah, ada satu. Coba Ibu lihat 2. Ya, ini dari Apipah dulu ya. Yang satu yang saya pahami adalah bahwa kita harus berserah diri kepada Allah dan ibadah hidup dan mati itu hanya untuk Allah. Ya, yang tadi. Yang kedua yang saya pahami adalah memohon pengampunan kepada Allah dari dosa dan kesalahan seperti pakaian yang bersih ya, seperti pakaian putih yang bersih dan dari kotoran dan memohon untuk dijauhkan dari dosa dan kesalahan. Ya, ini betul ya Apipah. Sekarang Ulan. Ulan betul juga nih yang saya pahami dari doa iftitah ini kita harus meminta ampunan kepada Allah dan semoga dosa-dosa kita dihapuskan. Ya, alhamdulillah. Silakan yang lain. Kata Jaki, meminta perlindungan kepada Allah dari segala perbuatan dosa, meminta dibersihkan dari segala dosa yang diperbuat serta mensucikan kesalahan dengan air. Ya, kita punya sarana untuk bersuci yaitu air. Kalau tidak ada, kan air yang boleh dipakai wudhu tuh kan selain air yang bersih, air salju.
tentu saljunya itu ditampung dulu ya biar mencair. Kemudian air embun ya. Boleh. Ini dari Aurel. Yang saya pahami kita dapat meminta dosa kita dihapuskan dan disucikan hanya kepada Allah, tidak ada yang lainnya, tidak yang lainnya. Betul ini ya, Allah penerima tobat, yang menerima tobat hanya Allah semata ya. Oh, dosa kita salah. Ketika kita bertobat maka Allah mengampuni ya. Allah Maha Pengampun ya. Hikmah belum ya? Ya. Satu lagi. Ini dari hikmah. Menurut aku dalam doa iftitah versi ini adalah memohon pengampunan kepada Allah untuk mensucikan diri dengan air salju yang sejuk, membersihkan diri dari dosa bagaikan kain putih yang dibersihkan dibersihkan dan dijauhkan dari dosa-dosa sejauh jarak antara timur dan barat. Ya, betul ya. Ini semuanya alhamdulillah ya bisa memahami ya. Kemudian ada lagi. Nah, udah tadi ya. Nah, ini ternyata ada yang pendek juga nih. Doa iftitah yang ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala zaduka wa la ilaha goiruka. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Maha suci namamu dan maha tinggi keagunganmu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini ada dari hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Ini pendek ya. Ini coba dicamkan lagi ya. Ada yang baca doa ini enggak? Doa iftitahnya? Ada tidak? Tidak. Oh, tidak. Ngambil yang dua ya. Allahumma baik-baik ini sama Allahu Akbar. Ya, ini kalau tidak nggak apa-apa sebagai pengetahuan. Coba ada chat dulu ya, dicamkan ini. Oh, iya. Ulan baca yang ini ya, Ulan. Iya. Ya, ya, ya. Ya, dicamkan dulu, nanti ditanya lagi. Nah, chat lagi. Apa yang dapat kamu pahami dari doa iftitah ini? Silahkan nanti dibacakan lagi sama Ibu ya. Dan rekamannya ada ya. Nah, silakan semuanya. Ini ke atas. Nih yang tadi ya. Nah, jalan sendiri.
Ini untuk doa iftitah yang ketiga dari Aurel. Doa ini menyatakan kebesaran dan keagungan Allah. Tiada siapapun yang dapat ditandingi. Ya, ini kata Aurel ya. Iftitah yang ketiga. Terima kasih Aurel. Ini doa iftitah yang ketiga. Dan ini Ulan baca doa iftitah ini. Yang saya pahami dari doa iftitah ini adalah bahwa segala pujian hanya milik Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Ya, terima kasih Ulan. Sekarang hikmah yang aku pahami dari versi ini ya atau doa iftitah yang ketiga adalah kita memuji Allah atas kebesarannya dan keagungannya. Juga dipahami bahwa tiada Tuhan selain Allah dalam doa iftitah ini. Terima kasih Hikmah. Apipah belum ya, nanti ngechat. Nah ini Apipah. Yang saya pahami adalah Allah itu Maha Suci dan keagungannya sangat tinggi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang bisa menandingi kebesarannya. Betul ya, semuanya sudah memahami ya. Alhamdulillah ini doa iftitah yang ketiga. Ini dari Jaki. Doa iftitah ini berisi tentang pujian bagi Allah dan mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, terima kasih Jaki ya. Untuk selanjutnya, jadi ini doa iftitahnya ada 3 ya. Ya, boleh yang mana aja. Yang salah itu yang tidak baca doa iftitah ya. Nah, udah ya, terima kasih. Nah, sekarang kita di sehari-hari kan ketika sholat harus baca Al-Fatihah ya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya gugur ya. Nah, kita bacanya sehari semalam Al-Fatihahnya 17 kali sama dengan jumlah rokaatnya ya. Nih bismillahirrahmanirrahim. Ini ya kalian udah paham nih dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ya. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim ya. Ini penyayang dan pengasih dan penyayang ya. Kemudian ini kita udah paham ya, pengasih dan penyayang. Kemudian
Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nih, kita ini memuji Allah. Ini kita melakukan segala sesuatu dengan asma Allah ini ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini Asmaul Husna-nya juga ya. Asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan ya. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepadanya ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan pula orang-orang yang sesat ya. Ini Al-Fatihah ya. Nih dari Al-Fatihah tadi iftitah. Coba jadi hari ini sampai ke Al-Fatihah nih ya. Nah, coba kita mulai dari ini ya, dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, Ibu kembali ke ini. Ini Al-Fatihah kalian hafal semuanya? Hafal? Hafal. Hafal. Artinya hafal enggak? Hafal tidak? Artinya nih, pengen tahu ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Maha Pengasih Allah itu seperti apa nih? Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya ya. Tumbuhan, kita manusia, binatang, pokoknya seluruh makhluk hidup ya ini diberikan sama Allah Ta'ala. Contohnya apa? Air ya. Nah, air kita mendapatkan air semuanya. Baik binatang, tumbuhan juga ya. Ada airnya dari laut, dari air hujan ya. Contohnya Rahmannya Allah ya kepada semua makhluk. Semua mendapatkan hujan. Contohnya apalagi? Coba Ar-Rahmannya Allah. Hikmah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahmannya Allah itu seperti apa hikmah? Pengasihnya. Ya, pengasihnya ya. Di sini kan kita menerjemahkan pengasih ya. Sebagai Maha Pengasih teh Allah teh kayak memberikan gitu, memberikan banyak rezeki gitu kepada kita ya. Seperti memberi tangan, memberi mata untuk melihat, memberi mulut untuk bercakap gitu. Ya. Begitu Maha Pengasihnya. Iya, betul. Semuanya ada ya. Binatang juga punya mata, apalagi manusia ya. Punya mata, telinga. Ya, tumbuhan juga ada kan ya. Kadang ada mata hijau daun ya, mungkin ada hijau daun gitu ya matahari ya. Nah, kita kadang tidak melihatnya ya. Padahal semua punya gitu ya
Allah berikan. Betul, hikmah ya. Ada yang mau memberi contoh lagi nih Ar-Rahmannya Allah biar paham. Kemudian kalau dikatakan misalnya tadi ya kayak hikmat biasanya suka ingat di hatinya gitu ya. Ar-Rahmannya Allah. Iya, emang seperti itu. Terus ada yang bisa ini lagi? Nikmah udah masuk, Nikmah ini ada Nikmah. Nikmah. Ya. Masuk jam berapa? Ibu nggak lihat tadi. Ya. Doa iftitah masih sempat lihat nggak doa iftitah? Enggak. Oh iya. Ya, nanti kita ke atas lagi ya. Nih mah baru masuk. Hasa masuk nggak Hasa? Belum. Lagi sakit. Oh sakit ya. Ya. Jadi bagaimana Jaki bisa menerangkan rahmannya Allah? Ini mah diskusi aja ya. Tuh. Kan kayak masih usia untuk ilmu untuk mencari ilmu gitu ya. Ya. Ya, orang diberi semua juga ya makhluk itu diberi usia. Memang ya kata Jaki, memang diberi usia, tapi kalau semuanya nanti tiba ajalnya harus kembali kepada Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, betul ya. Tadi Jaki, hikmah ya. Nah, kemudian nih Ar-Rahman tadi ya udah, sedangkan kalau Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Nah, kalau penyayangnya Allah itu kepada siapa? Ayo. Allah Maha Penyayang. Ini kan khusus ya. Khusus. Jadi Ar-Rahim itu ya penyayang, Allah Maha Penyayang kepada siapa? Kepada umatnya yang taat ya. Kepada umatnya yang taat, kepada orang yang mukmin, kepada orang yang muslim ya. Nih, contohnya gini ya, di kehidupan sehari-hari Ar-Rahim nih. Semua kan minum ya, semua minum atau makan. Nah, ini kalau kita ada doanya, terus pakai Bismillah gitu ya, Bismillahirrohmanirrohim, maka itu visinya untuk akhirat Ar-Rahim itu ya. Nah, karena kita dengan nama Allah, Bismillahirrohmanirrohim, dengan asma Allah, kita meminumnya air itu ya, atau kita makan. Nah, ini pahalanya kan di akhirat ya, karena kita memakai basmalah. Nah, binatang juga kan minum, atau orang yang tidak Islam juga sama minum ya, tapi kan tidak memakai bismillah karena bukan orang Islam. Nah, jadi Rohim itu khusus ya bagi orang yang mukmin, bagi orang Islam, bagi orang yang takwa gitu ya. Ini ketika kita sholat ini harus dipahami. Terus Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya. Jadi yang berhak dipuji adalah siapa? Yang berhak dipuji adalah Allah ya. Allah Maha terpuji ya. Nah, kalau kita ada sesuatu, ada orang yang memuji kepada kita, maka ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, karena yang berhak dipuji hanya
Allah di sini ya. Nah, ini dicamkan ya Al-Fatihah ini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim tadi ya, yang mempunyai sifat Allah itu yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Rahman Rahim itu sifat ini tuh mendahului dari ajabnya atau siksanya. Jadi nama yang paling ini ya, paling menonjol, paling kita sebut ini ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahim hanya untuk orang mukmin dan takwa ya. Ini Maliki Yaumiddin. Nih, Maliki Yaumiddin itu, Malik itu raja, Yaum itu hari, din ya. Hari agama ini, hari pembalasan. Nah, kan kemarin sama Bu Elia kita belajar ini ya, hari kiamat atau Qada dan Qadar ya. Nah, ini yang memiliki hari pembalasan itu adalah Allah. Apakah amal kita seperti apa? Apakah baik dan buruk gitu ya. Nanti ada surga dan neraka, atau yang lebih terakhir itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini. Jadi hanya Allah yang memiliki hari pembalasan. Ini menuntut kita untuk selalu berbuat baik, tidak boleh melakukan hal-hal yang salah ya, karena nanti diminta pertanggungjawaban nih di sini ya, di hari pembalasan. Ini dicamkan ya ketika sholat nih. Kemudian Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nih, ini ya. Nih, kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya kepadanya memohon pertolongan. Ya, kan ada, mungkin udah hafal ya ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna, ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya, di surat 51 ayat 56. Jadi kita disuruh beribadah oleh Allah. Jadi ibadahnya apa? Ya sholat ini ya. Nah, sholat itu termasuk ibadah. Ya, begitu. Ya karena wudu hanya kepada Engkau menyembah. Yang patut disembah adalah Allah. Wa iya karena stain. Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kalian juga mau pergi atau mau pingin sesuatu ya, harus berdoa kepada Allah dulu. Nah, nanti Allah memberikan jalannya, memberikan pertolongan gitu ya. Nah, jadi ini kita disuruh nak wudu ya. Ketika kita sholat itu adalah kita lagi beribadah ya. Nah, sesuai dengan ajaran tadi, manusia dan jin itu disuruh untuk beribadah ya. Jadi ibadahnya adalah sholat ya, di sini kita lagi membahas tentang sholat. Ya, kemudian hanya kepada Engkaulah ini tadi ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya dan bukan jalan mereka yang bukan pula jalan yang sesat. Nah, jadi siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi. Ada yang pernah dapat ini Qur'annya atau ayatnya nih, siratal mustaqim? Atau siapa yang berada di siratal mustaqim nih? Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang bukan pula yang mereka sesat. Ada yang tahu ayatnya? Ya, siapa aja yang diberi nikmat? Para nabi, para solihin. Coba lihat, Qur'annya ada enggak?
An-Nisa ayat 69. Yes. Boleh dibaca sama Ulan. Nih. Terima kasih Ulan. Yang lain disimak. Oh, udah hafal tuh. Ulan masih di jalan. Masih. Oh, nggak bawa Quran berarti. Bisa di itu. Iya. Itu Jaki bacain. Oh, ini nih, Nikmah aja, Nikmah baru masuk. Nikmah surat 4 ayat 69 tuh kata Ulan betul. Yang lain disimak. Ya. Silakan Nikmah. Udah ketemu? Belum. Ya. Ayat 69. Iya. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Itu surat 4 6 ayat 69 bukan. Surat 6. Surat 6. Surat 4 Surat 4 ayat 69. Makanya pasti boleh lihat loh Qurannya bukan. Coba. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi kita tahu siapa yang berada di Shirathul Mustaqim. Tadi udah dikasih tahu Ulan. Silakan. Ulaika Rafiqo. Artinya Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan rahmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang lebih tauhid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. ya, Shadaqallahul Adzim ya. Coba dilihat Qur'annya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim min nabiyina wasidikina wasuhadai wasolihina wahasuna ulaika rafiqo. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul
maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, ya, para pencipta kebenaran. Di sini ini nabiyina wasodikina, di sini diterjemahkan para pencinta kebenaran, orang yang sidik, ya, orang-orang yang sidik. Kemudian orang-orang yang mati syahid di sini, ya, wasyuhada, ya, wasyuhadai, dan wasolihina, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, gitu ya kata Allah nih. Ini berarti orang yang berada di Shirathul Mustaqim, ya. Shirathul Mustaqim itu jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sholat, kita berdoa, memohon, ya Allah, tunjukilah kami ke Shirathul Mustaqim, ya. Dan harus kita berada di Shirathul Mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka, bukan pula jalan yang dolin, yang sesat, ya, dan yang sesat. Bukan jalan yang mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Jadi kita harus bersama orang-orang yang berada di Shirathul Mustaqim yang tadi dijelaskan di surat 4 ayat 69. Boleh distabilo, ya, kalau ini. Itu orang yang berada di Shirathul Mustaqim. Bahkan di akhir ayatnya dibilangin mereka itu adalah sebaik-baiknya teman, ya. Para nabi, para shodikin, para suhada, dan para solihin, ya. Orang-orang yang soleh. Suhada itu jadi saksi, ya. Kalau di sini diterjemahkannya sebagai yang mati syahid, ya, suhada. Itu juga betul, ya. Amin. Nah, ini doa iftitahnya, ya, yang harus selalu kita baca ketika sholat dan dipahami, ya. Ketika kita paham ini, ya, sholat, bacaan sholatnya, nanti kita khusyuk, bakal enggak mikir yang lain-lain, ya. Ini ada, ini mah baru masuk, kita kembali lagi, ya, ke atas nih. Ini mah yang lain disimak lagi, ya. Tadi ini bacaannya baru sampai Al-Fatihah, ya. Nanti kalian harus hafal biar sholatnya tidak dalam keadaan mabuk, ya. Nih, ya. Yang lain sambil menyimak, ya. Nih mah di ini, ya, dilihat nih mah. Nah, ini sambil lihat lagi, yang lain kalau perlu dicatat, catat, ya. Atau udah masuk ke dalam hati, tidak apa-apa. Alhamdulillah, ya. Nih mah ketika kita sholat harus mengerti bacaannya, ya. Nih ada ayat Qur'annya, jadi kita harus sholat dalam tidak keadaan mabuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi yang lain, coba nih disimak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu matakulun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, di sini kita termasuk harus memahami bacaan sholat, ya, dari mulai doa iftitah nanti sampai salam, biar kita tidak dalam keadaan mabok, ya, di sini istilahnya gitu, ya. Nah, ini kenapa gitu, ya? Ya, supaya kita tahu dan mengerti apa yang kita ucapkan dan apa yang kita mohonkan dalam sholat. Seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya. Tuh harus dicamkan.
Nih, nikmah ini doa iftitahnya kita baca lagi ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrota wa asila. Ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ar hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Ini doa iftitah yang pertama. Ini artinya sambil yang lain melihat lagi ya. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji baginya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan baginya, dan aku dari golongan orang yang muslim. Ini ya iftitah yang pertama. Nanti ini Nikmah, apa yang dapat kamu pahami dari doa iftitah ini? Ini iftitah yang kedua. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriki wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqos sabul abyadu minadanas. Allahumma gsil khotoyaya bilma'i wasalji wal barod. Nih. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada kesalahan dan dosa sejauh antara jarak timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa bagaikan bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air dan air salju yang sejuk. Nih, yang kedua ya. Ini yang lain tadi udah nulis nih apa yang dapat kamu pahami dari doa iftitah ini ya. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarokasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuk. Ini artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, Maha suci namamu dan maha tinggi keagunganmu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad. Ini ada 3 doa iftitah ya. Menanya ke Nikmah doa iftitahnya yang mana? Yang pertama Allahu Akbar kabiro. Ya. Ya. Dari yang 3 ini sebetulnya disuruh ini ya, apa namanya? Suruh mengisi ini ya. Ini terus tadi ke Al-Fatihah ya. Nah. Ibu stop share dulu. Ya, Ibu kembali lagi ke sini ya. Jadi sekali lagi kalian harus memahami bacaan sholat ya, biar tidak dalam keadaan mabuk ya. Tadi teman-teman semua udah menjelaskan ya, Jaki, Hikmah, Aurel tentang kenapa kita tidak boleh seperti orang yang mabuk ya. Artinya seperti yang mabuk itu kita tidak husu, tidak mengerti bacaan, atau dalam keadaan ngantuk gitu ya. Sampai ini ada yang ditanyakan dulu enggak? Nanti mungkin
minggu depan ya diteruskan lagi sama Bu Elia. Semoga udah sehat ya Bu Elianya. Kalau enggak mungkin sama Ibu lagi. Nih ada yang ditanyakan tentang sholat khusyuk. Ibu mau minta izin ya sampai jam 9.50 ya. Ibu mau masuk ke K8 ya. Nanti waktunya sama anak-anak dimanfaatkan aja ya untuk mengulang lagi ya yang ini. Nanti di-share ininya di K9 ya tentang apa ini slide-nya ya. Ada yang ditanyakan dulu? Sudah ada. Ya? Sudah paham? Mau nanya. Ya. Gimana Ulan? Kemarin teh kan Bu Elia pernah bilang kalau mau minta sesuatu gitu bisa saat sholat gitu ya, minta misalnya minta pertolongan, minta apa aja gitu ya. Nah itu tuh tepatnya saat kita memohon apa permintaan itu di saat apa? Kata Bu Elia ketika dalam sholat. Iya. Ya, jadi bisa di sujud terakhir kan biasanya agak lama. Bacaannya ya di dalam ini apa? Di dalam lisannya kan bacaan yang biasa ya, doa sujud. Tapi dalam hati minta, bisa enggak? Kebayang enggak sama Ulan? Ketika sujud kan bacaannya bacaan sujud, tapi dalam hati minta dalam hati yang terdalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga Allah memahamkan bacaan Quran saya gitu kan. Atau apa aja. Nah, kalau lebih ini lagi setelah sholat, jadi lebih khusus gitu ya berdoanya setelah selesai sholat, setelah wirid kan ada yang itu, yang spesifik takut-takut minta sesuatunya yang berupa materi gitu ya. Iya, boleh gitu. Ya, di saat sujud terakhir. Ya, gitu. Jadi mulutnya baca apa? Bacaan doa tasbih, bacaan tasbih itu. Terus di dalam hati minta ke Allah apa yang kita inginkan. Gitu. Nanti ditanyain lagi ke Bu Elia itu yang menurut pemahaman Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Kom. Ya. Mari kita tutup dengan memohon kebaikan dunia dan akhirat ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa akhir majelis. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kokom. Sama-sama, Ibu izin live dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.